Izin kami mulai, Ustadz Ibrahim, Silahkan. Ya, silahkan. Tafadhol, sambil silahkan. menunggu teman-teman yang lain bergabung untuk mengefektifkan Ya, waktu kita. silahkan. Boleh. Saya Ya, buka. silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kedua, salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ustadz Ibrahim Bafadhol Hafizahullah Ta'ala selaku pemateri kita pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kajian LDTBA Lembaga Dakwah Tahfidz dan Bahasa Arab untuk dosen dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah. Pada kesempatan hari ini kita akan laksanakan di hari Rabu tanggal 5 bulan Mei 2021, dan insya Allah beliau akan menyampaikan sebuah tema kajian yang sangat penting dan menarik sekali untuk kita ketahui, yaitu tanda-tanda diterimanya amal soleh. Kita ketahui bersama bahwa kita sekarang berada di penghujung Ramadan dan tentu kita akan berpisah dengan Ramadan sesaat lagi. Kira-kira apa tanda amalan-amalan soleh yang telah kita kerjakan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, langsung saja kami akan persilakan kepada Al-Ustadz Ibrahim Bafadhol untuk menyampaikan nasihat dan materi pada kesempatan pagi hari ini dengan tema tanda-tanda diterimanya amal soleh. Kepada beliau kami persilakan. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh barakah dan kita diberi nikmat berupa ibadah siyam di siang hari Ramadan dan ibadah qiyam di malam-malam Ramadan serta amal-amal ibadah yang lain, yang ini semua merupakan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Teman-teman sekalian, nikmat Allah yang besar ini yaitu bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Dimudahkannya oleh Allah bagi kita untuk berpuasa pada bulan ini, untuk qiyam pada malam-malam harinya, untuk memperbanyak tilawah Al-Quran, untuk berinfak, untuk berzikir dan sebagainya. Ini merupakan nikmat dan merupakan taufik dan nikmat yang besar. Hanya saja nikmat ini tidak akan sempurna kecuali dengan nikmat lain yang lebih besar, yaitu qabulul amal, diterimanya amal-amal saleh kita. Nikmat tadi, jadi dimudahkannya kita beramal saleh, ya, berupa siam, qiyam dan sebagainya, belum sempurna. Belum sempurna, kecuali jika disempurnakan oleh Allah dengan nikmat yang jauh lebih besar, yaitu diterimanya amal kita. Kenapa demikian teman-teman sekalian? Karena tidak sedikit amal-amal saleh hamba-hamba yang ternyata tidak diterima oleh Allah Ta'ala dan tertolak, serta kembali kepada pelakunya, tidak sampai ke hadirat Allah yang Maha Agung. Allah tidak berkenan menerima amal saleh tersebut. Kenapa? Karena amal tersebut bercacat. Amal tadi ada cacatnya, ada aib, ada kekurangan. Sedangkan Allah Ta'ala adalah Maharaja yang besar. Dia adalah Maharaja yang azim, yang sangat agung, yang menyandang seluruh kemuliaan, kewibawaan, keperkasaan. Dialah pemilik satu-satunya alam raya ini, alam semesta, langit, bumi, dan seluruh makhluk berada dalam genggamannya. Nah, Raja yang maha perkasa, yang maha mulia, yang maha berwibawa ini, kita mempersembahkan kepadanya amal-amal kita yang sederhana dan sedikit, ya. Kita dengan amal-amal saleh kita ini, berupa salat, berupa siam dan sebagainya, kita memberikan persembahan, mempersembahkan sesuatu kepada Maharaja yang sempurna, yang berwibawa dan tidak membutuhkan sedikit pun persembahan dari hamba-hambanya.
Nah, karena Allah Ta'ala yang sifat keagungan dan kemuliaan seperti itu, dia tidak berkenan menerima amal kecuali yang bersih dari aib. Tidak berkenan menerima persembahan hamba-hambanya kecuali yang bersih dari aib, dari kekurangan. Oleh karena itu, ada suatu athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, "La tahtammu biqillatil amal, walakin ihtammu biqabulil amal." Janganlah engkau merasa risau karena sedikitnya amal. Dan kau risau atau sedih karena sedikitnya amal. Tapi hendaknya engkau risau tentang diterimanya amal. Nah, ini yang merisaukan orang-orang saleh, ya. Yang membuat risau al-arifin, orang-orang yang mengenal Allah dan orang-orang yang alim. Yang membuat mereka risau dan gelisah bukan sedikitnya amal. Mereka telah beramal banyak. Tapi pertanyaan yang belum terjawab, yaitu apakah amalnya itu akan diterima atau tidak. Sebab ini rahasia Allah Ta'ala, dan ini perkara gaib. Perkara gaib. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apakah amalnya diterima atau tidak. Tidak ada yang tahu. Ya. Ini gaib, ini urusan Allah, ini rahasia Allah Ta'ala. Sehingga konsekuensinya apa? Setiap mukmin ketika dia melakukan amal saleh, setelah usai dia melakukan amal saleh, hatinya berada di antara dua hal, yaitu bainar raja wal khauf, di antara raja, berharap supaya amalnya diterima, dan khauf, khawatir seandainya amalnya tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi dia tidak merasa pede, ya, tidak merasa tenang dan tidak merasa aman bahwa amalnya diterima. Juga tidak putus asa, dia berharap dengan sungguh-sungguh amalnya diterima. Jadi selalu berada di antara dua hal ini, raja dan khauf. Berharap amalnya diterima dan khawatir amalnya tidak diterima. Seperti itu, ya. Dan tidak boleh seorang muslim setelah tuntas melakukan amal saleh dia merasa puas, ya, dan merasa pede, ya. Masya Allah, amal saya pasti diterima, ya. Maka dia ridha dengan amalnya. Ini satu penyakit, teman-teman sekalian. Kalau seorang itu ridha dengan amalnya, ridha dengan dirinya, karena seorang yang ridha dengan amalnya, ridha artinya puas, ya. Seorang yang ridha dengan amalnya, puas dengan amalnya, puas dengan dirinya, ini akan membuahkan husnudzan bin nafs, berbaik sangka kepada diri sendiri. Dan ini tercela. Yang terpuji adalah berbaik sangka kepada Allah. Ini wajib bahkan hukumnya, ya. Berbaik sangka kepada Allah hukumnya wajib. Akidah kita. Tapi berbaik sangka kepada diri sendiri, ini suatu yang tercela dan terlarang. Karena ini akan menimbulkan sifat ujub. Ujub artinya bangga. Ujub, bangga dengan diri sendiri, bangga dengan amalnya. Sebagian salaf saleh berkata, ya, ketika engkau ridha dengan amalmu dan puas, maka ketahuilah sesungguhnya Allah tidak ridha dengan amal itu, ya. Kapan saja engkau merasa ridha dengan amalmu, maka Allah tidak ridha dengan amal itu, tidak menerimanya. Ini. Nah, secara umum tanda-tanda diterimanya amal saleh, ya. Jadi kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Kita tidak tahu. Tapi ada beberapa tanda-tanda diterimanya amal saleh. Nah, ini yang penting kita ketahui, ya. Meskipun tanda-tanda ini tidak boleh membuat kita memastikan. Ini sekedar tanda-tanda dan tidak merupakan suatu kepastian. Nah, di antara tanda-tanda diterimanya amal saleh itu, teman-teman sekalian, adalah adanya busyra, kabar gembira bagi Allah, kabar gembira dari Allah bagi hambanya tersebut. Jadi Allah memberikan kabar gembira kepada hamba itu. Dan kabar gembira ini di dunia, Allah berikan di dunia dan juga di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yunus ayat yang ke-60, 63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, berarti sejak ayat 61 ini. Allah Ta'ala berfirman, ayat 62, sejak ayat 62. Allah berfirman, ala ditambih, ingatlah, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, para kekasih Allah, mereka itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak pula bersedih hati. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa.
Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini harus kita garis bawahi. Beriman dan bertakwa. Ini nanti amalnya diterima. Jadi hanya orang-orang mukmin yang bertakwa yang amalnya akan diterima. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Hanya ini, hanya mereka yang diterima amalnya. Karena ayat berikutnya Allah berfirman, lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Bagi mereka yang beriman dan bertakwa itulah al-busyra, kabar gembira. Fil hayati dunya wa fil akhirah, kabar gembira di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan dalam ketetapan-ketetapan Allah. Dzalika huwal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Kabar gembira dari Allah ini al-fawzul azim, anugerah Allah, pemberian Allah yang azim, yang sangat besar. Nah, As-Sa'di, Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahman, amal bisyarah fid dunya, adapun kabar gembira di dunia, yaitu adalah ats-tsana'ul hasan wal mawaddah fi qulubil mu'minin war ru'ya as-salihah. Pujian yang baik, pujian manusia kepadanya, pujian yang baik dari manusia kepadanya. Wal mawaddah fi qulubil mu'minin, dan kecintaan yang Allah tanamkan dalam hati orang-orang mukmin. Serta mimpi yang baik, mimpi yang mengembirakan. Nah, tentang pujian yang baik, ya. Artinya kalau seseorang beramal saleh, kemudian sebagian manusia memujinya tanpa dia berharap, tanpa dia meminta dan mengharap-harap, maka ini merupakan busyra, kabar gembira. Berbeda halnya kalau seseorang beramal saleh, kemudian dia menunggu pujian. Dia berharap pujian dari manusia. Ini riya dan ini menggugurkan amal. Tapi lain halnya jika seorang mukmin beramal saleh. Amal saleh apa saja, sedikit atau banyak, kecil atau besar, tanpa dia berharap, tanpa dia menunggu, tanpa dia menanti-nanti, manusia memujinya. Tanpa dia berharap, tanpa dia menginginkan, manusia memujinya. Maka ini tidak membahayakan orang mukmin tadi. Justru ini kabar gembira dari Allah Ta'ala baginya di dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, terangkanlah kepadaku, jika ada seseorang beramal saleh, lalu dia dipuji oleh manusia. Ada seorang mukmin beramal saleh, lalu ada orang memujinya, ya. Terangkan kepadaku, ini apakah ini yadurruhu, membahayakan atau tidak? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tilka ajilatu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira bagi orang mukmin yang disegerakan. Jadi itu kabar gembira bagi orang mukmin yang disegerakan. Jika seorang muslim beramal saleh, kemudian dia dipuji oleh manusia tanpa dia berharap, tanpa dia menginginkan, dan tanpa dia terpengaruh. Tanpa dia terpengaruh dengan pujian itu. Dia tidak menginginkan dan tidak berharap, dan tidak suka dipuji, dan tidak senang mendengarnya, ya. Tidak suka, tidak senang mendengar itu, ya. Bahkan mungkin menyuruh orang yang memuji itu, taqillah, bertakwalah kepada Allah. Saya ini hamba Allah yang penuh kekurangan dan sebagainya. Jadi dia tidak suka dipuji, tidak berharap, tidak terpengaruh ketika dipuji. Tapi manusia namanya manusia, ya, tabiatnya memuji orang-orang yang berbuat baik. Nah, jika pujian dari manusia itu murni, ya, tulus, dia berikan, maka ini merupakan sebagaimana hadis tadi, tilka ajilatu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira bagi orang mukmin yang disegerakan. Ini ats-tsana'ul hasan. Juga al-mawaddah fi qulubil mu'minin, kecintaan yang ada dalam hati orang-orang mukmin. Jadi orang-orang mukmin mencintai fulan, cintai misalnya Ibnu Taimiyah, ya, Ibnul Qayyim, An-Nawawi, Syekh fulan, ya. Orang mukmin hatinya mencintai fulan, ya, mencintai fulan. Nah, kecintaan orang-orang mukmin kepada fulan ini merupakan busyra, merupakan kabar gembira dari Allah baginya bahwa amalnya diterima. Amalnya diterima dan Allah berkenan, Allah ridha dengan amalnya. Juga waru'ya as-salihah, mimpi yang baik, mimpi yang bagus. Baik mimpi yang dilihat oleh pelaku amal saleh itu sendiri. Misalnya, seorang mukmin dia istiqomah dalam amal saleh, ya. Dan biasanya kabar gembira ini bukan bagi orang yang melakukan amal saleh sekali dua kali atau enggak, tapi istiqomah, dia terus-menerus continue melakukan suatu amal dengan ikhlas, maka kemudian pelaku amal ini melihat dalam tidurnya, mungkin dia melihat surga atau melihat sebagian kenikmatan surga, ya.
Atau orang lain yang bermimpi melihat si fulan itu di surga atau dalam keadaan yang baik. Ini pun juga merupakan al-busyra, kabar gembira di dunia. Ya. Dan ini juga merupakan pertanda diterimanya amal saleh hamba Allah tersebut. Juga di antara busyra ya, di dunia, kata As-Sa'di, wa ma yarahu al-'abdu min lutfillahi bihi wa taysirihi li ahsanil a'mali wal akhlaq. Dan juga jika Allah memudahkan bagi hambanya untuk beramal amal saleh, untuk melakukan amal saleh dan akhlak yang baik. Jadi adanya taufik dari Allah ya. Jika seorang itu melihat bahwa Allah telah bersikap lembut kepadanya dengan kelembutan Allah dan taisir, kemudahan dari Allah, maka seseorang itu mendapati dirinya mudah untuk melakukan amal saleh. Dirinya mudah untuk salat malam, untuk tilawah Quran, untuk berzikir, untuk mudah beramal saleh ya. Seperti dibimbing oleh tangan yang gaib gitu. Ada tangan gaib yang membimbingnya untuk melakukan amal-amal saleh dan sehingga dia mudah melakukannya. Ini pun juga merupakan busyra, kabar gembira dari Allah bagi hamba tersebut. Ini di dunia. Wa amma fil akhirah, adapun kabar gembira di akhirat, fa awwaluha al-bisyarah inda qabdi arwahihim. Kama qala ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Adapun kabar gembira yang di akhirat, kata Sa'di rahimahullah, maka yang pertama adalah kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat ketika hendak mencabut nyawanya. Jadi ketika dia berada pada detik-detik sakaratul maut, maka turun malaikat dari langit menyampaikan kabar gembira baginya. Janganlah engkau takut, jangan engkau bersedih hati, tapi bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Jadi orang mukmin ini mendapat kabar gembira dari malaikat yang dia dengar dengan jelas, bukan mimpi. Kalau tadi mimpi ya, sekarang nyata. Malaikat menyampaikan kabar gembira bahwa Allah menggembirakanmu dengan jannah, dengan surga. Ini salah satu, ini beberapa di antara tanda-tanda diterimanya amal saleh. Itu lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah memberikan bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. Dan kabar gembira dari Allah tidak lain adalah bukti Allah menerima amalnya. Allah ridha dengan amalnya. Saya ulang lagi. Adapun yang di dunia adalah as-sana'ul hasan, pujian yang baik dari manusia kepadanya. Kemudian kecintaan orang-orang mukmin kepadanya. Mimpi yang baik dan taufik, kemudahan dari Allah baginya untuk melakukan amal-amal saleh. Adapun kabar gembira di akhirat adalah yang pertama apa? Kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat ketika hendak mencabut nyawanya. Kemudian juga dikubur ketika hendak ditanya oleh malaikat maut ya. Datang seorang laki-laki yang wajahnya tampan, pakaiannya sangat bagus, aromanya sangat wangi, sehingga orang mukmin ini bertanya, siapakah engkau? Wallahi, wajahmu seperti membawa kabar gembira. Maka yang ditanya ini berkata, ana amalukas saleh, aku adalah amal salehmu. Jadi nanti di akhirat, di alam kubur, amal-amal saleh itu diserupakan Allah, laki-laki yang tampan wajahnya dan pakaiannya sangat bagus, aromanya sangat wangi, untuk menyampaikan kabar gembira. Adapun di akhirat nanti, kabar gembira yang terbesar adalah Allah masukkan ke dalam surga. Ini kabar gembira. Ya. Jadi ini yang pertama, yaitu lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bergembira bagi mereka di dunia dan di akhirat. Dan ingat, kabar gembira itu bagi siapa? Kembali ke ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan bertakwa kepada Allah. Dan teman-teman sekalian yang berbahagia, ada banyak tanda-tanda diterimanya amal saleh. Tapi intinya tercakup dalam satu kata saja, satu ungkapan, itu at-taqwa. Al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa saja yang diterima amal salehnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-62, Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maaf, surat Al-Maidah ayat 27. Allah berfirman, sesungguhnya
hanya orang-orang yang bertakwa saja. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Al-muttaqin. Jadi yang diterima amalnya itu hanya dari al-muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa. Jadi ini tanda dan sekaligus sebab diterimanya amal saleh, yaitu at-taqwa, bertakwa kepada Allah. Dan takwa ini, teman-teman sekalian, kalimat yang singkat, lafaz yang singkat tapi mencakup. Jadi takwa ini mencakup ikhlasan niat, ya, kebersihan amal dari cacat, dari riya, dari ujub, kekhawatiran seseorang dari ditolaknya amalnya, ya. Jadi takwa ini mencakup banyak sekali sifat-sifat. Jadi orang-orang yang bertakwa dengan benar, amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini. Kemudian tanda yang kedua dari diterimanya amal adalah khawatir tidak diterimanya amal saleh. Merasa khawatir tidak diterimanya amalnya. Di perasaan khauf, perasaan takut bahwa amalnya tidak akan diterima. Ya, dia tidak ridha dengan amalnya, tidak puas, ya, tidak pede dengan amalnya, menganggap kecil amalnya, menganggap remeh amalnya, dan khawatir kalau amalnya ditolak karena ada cacat atau kekurangan. Ini justru merupakan tanda amalnya diterima. Ya. Kebalikannya tadi, ya, seorang yang beramal saleh kemudian dia ridha, dia puas dengan amalnya, maka Allah tidak ridha dengan amal itu. Tapi seorang muslim yang ketika dia selesai beramal saleh dia khawatir amalnya tidak diterima, maka ini orang-orang mukmin yang dipuji oleh Allah sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-60, ya. Allah berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka beri. Mereka memberi apa yang mereka beri, tidak hanya harta, ya. Apa saja, manfaat, nasihat, sedekah, apa saja. Mereka memberi apa saja yang mereka mampu untuk mereka berikan, sedangkan hati mereka takut. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Tentang ini ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, ya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini tadi. Surat Al-Mu'minun ayat 60 yang artinya, dan orang-orang yang memberi apa yang mereka beri sementara hati mereka takut karena mereka mengetahui bahwa mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Aisyah berkata atau bertanya, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Apakah mereka yang hati mereka takut itu orang-orang yang minum khamr dan mencuri, wahai Rasulullah, sehingga hati mereka takut mereka akan kembali kepada Rabb-nya untuk dihisab? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la ya ibnatas siddiq, walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat wa ulaika hum laha sabiqun. Tidak, wahai putri As-Siddiq. Ini jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu, wahai putri As-Siddiq. Ini wahai Aisyah. Justru mereka itu adalah orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang salat dan bersedekah, sementara mereka takut tidak diterima amal itu dari mereka. Nah, mereka inilah yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Jadi ini penjelasan dari Rasulullah SAW bahwa maksud ayat ini surat Al-Mu'minun ayat 60, ya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, ya. Dan mereka orang-orang yang memberi apa yang mereka beri sementara hati mereka takut. Jawab Rasulullah SAW, mereka adalah orang yang berpuasa, salat, bersedekah, sementara hati mereka takut kalau amal itu tidak diterima dari mereka. Jadi seorang mukmin yang benar, seorang mukmin yang sejati, ketika dia melakukan amal saleh, hatinya diliputi khauf, diliputi rasa kekhawatiran dan ketakutan, kecemasan kalau amal itu tidak diterima oleh Allah. Ya. Ini. Dan sebaliknya, seorang yang beramal kemudian dia merasa puas, ujub, bangga dengan dirinya, maka jelas amal itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Karena ujub itu sendiri, ya, merasa bangga dengan amalnya, ini merupakan satu cacat dalam amal.
Ini akan dijelaskan nanti di sebab yang berikutnya setelah ini. Kemudian di antara sebab yang berikutnya atau tanda diterimanya amal saleh adalah ketika seseorang itu menganggap kecil amalnya dan tidak bangga. Ya. Istisgharul amal wa adamul ujub wal ghurur bih. Menganggap remeh, menganggap sedikit amalnya. Dan tidak ada rasa ujub, kebanggaan yang masuk dalam hatinya. Tidak juga terpedaya oleh amalnya. Jadi seorang mukmin, ya, meskipun dia sudah beramal sangat luar biasa, sangat bagus, sangat itqan dan ihsan, tetap saja dia melihat amal ini belum layak untuk dipersembahkan bagi Sang Maharaja. Bagi Allah yang pemilik kewibawaan, kemuliaan, dan kesempurnaan. Amalnya tidak sepadan, ya. Tidak layak dipersembahkan bagi Allah. Jadi seorang yang mengenal Allah Ta'ala dan mengenal hak-hak Allah Ta'ala dan mengenal dirinya, ya. Jadi sebab yang ketiga ini, yaitu menganggap kecil amalnya, itu muncul dari dua hal, yaitu ma'rifatullah dan ma'rifatun nafas. Mengenal Allah SWT, mengenal keagungan Allah dan agungnya hak-hak Allah atas dirinya, dan juga mengenal dirinya. Dia basirah, dia melihat, sadar terhadap kekurangan dirinya. Dia tahu dirinya ini banyak kekurangan, banyak kelemahan, banyak aib, banyak dosa, ya, terpuruk dalam dosa-dosa dan kezaliman terhadap diri sendiri. Dia tahu dirinya banyak cacat dan kekurangan, dan amalnya pun juga banyak cacat dan kekurangan. Dia tahu, ya, dia mengenal dirinya, mengenal hakikat dirinya, dan juga mengenal keagungan Allah dan besarnya hak Allah atas diri. Nah, karena seseorang ini seperti ini, mengenal Allah Ta'ala dan mengenal dirinya, maka amal soleh apapun yang dilakukan tetap dia melihat itu sangat kecil, sangat remeh, dan belum apa-apa. Ya. Tidak ada apa-apa untuk, tidak layak, kurang layak untuk dipersembahkan bagi Allah Maharaja yang pemilik kewibawaan dan kemuliaan. Nah, tentang ini, teman-teman sekalian, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, ya, bahwa orang-orang mukmin yang sejati, yang jujur, mereka luar biasa dalam beristighfar setelah selesai melakukan amal saleh. Ya. Dan mereka bersungguh-sungguh beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, selepas melakukan amal saleh. Amal saleh apa saja, selalu mereka susul dengan istighfar. Ya. Karena mereka sadar bahwa amalnya itu banyak kekurangan. Sebagaimana Allah Ta'ala menyifati al-muttaqin, menyifati para penghuni surga. Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka akan tinggal di surga-surga dan mata air yang mengalir. Semoga Allah memasukkan kita ke dalamnya. Mereka menerima pemberian Allah di dalam surga ini, dan mereka dahulunya adalah orang-orang yang berbuat kebajikan, muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu di malam hari sedikit tidurnya, dan mereka bertahajud, salat malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kemudian di waktu sahar, menjelang subuh, menjelang waktu sahur, mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Tentang ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, mereka beribadah dengan panjang di malam hari, ketika manusia sedang tidur pulas, ya, mereka berdiri, salat, bertahajud, menyembah Allah Ta'ala di malam hari. Kemudian menjelang, setelah usai mereka melaksanakan salat tahajud itu, mereka menutupnya dengan istighfar. Mereka bermunajat dan bertadarru', memohon kepada Allah dengan merendah, mohon ampunan kepada Allah. Bukan baru saja berbuat dosa, baru saja berbuat amal saleh, yaitu salat tahajud. Kemudian diakhiri dengan istighfar. Dan teladan kita semua itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mensunahkan hal ini. Ya. Beliau begitu selesai salat, ya, begitu selesai salam dari salat fardu, selalu beristighfar, selalu mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setiap kali usai melakukan salat, beliau beristighfar. Begitu juga ibadah haji, ya, terkait ibadah haji. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-188 dan seterusnya. 188 dan seterusnya, Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah
innallaha ghafurur rahim. Ayat sebelumnya, فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Apabila kalian telah bertolak dari Arafah, kalian sudah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, ini merupakan inti manasik haji. Inti dari rukun haji adalah wukuf di Arafah. Hari yang paling afdal, tempat yang paling utama dan waktu yang paling utama, dan ini ibadah yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah, berdoa dan sebagainya. Nah, Allah berfirman, setelah kalian selesai meninggalkan Arafah, maka fadhkurullah, ingatlah Allah, berzikir Allah di Al-Mash'aril Haram, itu di Musdalifah. Dan ingatlah Allah, karena Allah telah memberi hidayah kepada kalian. Padahal sebelumnya kalian termasuk orang-orang yang sesat. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat mana orang-orang banyak bertolak. Itu dari Arafah menuju ke Ka'bah untuk melakukan tawaf ifadah. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat mana orang-orang bertolak. Itu dari Arafah. Wastaghfirullah. Dan beristighfarlah kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beristighfar selepas melakukan suatu ibadah yang afdal, ibadah yang besar, rukun Islam yang besar, itu ibadah haji. Mereka diperintahkan untuk beristighfar setelah usai melakukan ibadah. Ini tambih sebenarnya. Teguran dari Allah, peringatan bahwa amal-amal kalian ini tidak sempurna. Ada kekurangan. Maka tutuplah dengan istighfar. Tutuplah kekurangan itu dengan istighfar. Dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Ini. Kemudian terkait dengan Khatimul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, ya. Imamul Muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah selesai, sudah tuntas menunaikan risalah Allah selama 23 tahun, ya. Setelah beliau selesai mengarungi waktu yang panjang, ya, 22 tahun lebih. Waktu yang panjang yang dipenuhi dengan dakwah, dengan pengorbanan, dengan jihad, dengan amal saleh, dengan tadhiyah, pengorbanan lahir batin dan sebagainya. Sehingga agama Allah, risalah Allah sudah tuntas tersampaikan kepada umat manusia, dan dakwah beliau sudah sempurna, dan jihad beliau sudah memberikan hasil, dan sebagian buah-buah jihad itu sudah tampak. Maka Allah memberikan pesan kepada beliau. Apa pesan Allah kepada beliau? Di surat yang terakhir. Surat yang terakhir, bukan ayat, tapi surat yang terakhir diturunkan, itu surat An-Nasr. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan telah terbuka kota Mekah, ya, telah ditaklukkan kota Mekah, dan engkau melihat manusia, kabilah-kabilah Arab masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, ya. Delegasi demi delegasi, utusan demi utusan masuk ke dalam agama Allah, masuk Islam, menyatakan masuk Islam. Dan itu berbondong-bondong. Dan ini pertanda dekatnya ajal beliau, ya, bahwa tugas beliau sudah selesai, sudah hampir selesai, bahkan sudah selesai. Maka apa pesan Allah Ta'ala? Apa pesan Allah Ta'ala kepada Sayyidul Mursalin, penghulu para rasul, Imamul Muttaqin? Pesan beliau apa? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka bertasbihlah dan pujilah Rabbmu. Ya. Sucikanlah Allah dengan memujinya. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampun kepadanya. Beristighfarlah kepadanya. Sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Ini pesan Allah disampaikan kepada manusia yang paling bertakwa, yang amalnya tidak mungkin kita menandinginya, ya. Telah menghabiskan 23 tahun penuhi dengan dakwah, dengan jihad, dengan amal saleh. Di akhir usianya, dan setelah selesai melaksanakan tugas risalah yang besar, setelah selesai menunaikan amanah yang agung ini, Allah memerintahkan untuk bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah turunnya ayat ini, tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujudnya kecuali membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Mengulang-ulang ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dengan segala puji bagimu, ampunilah aku. Beliau
mengganti ya. Jadi sebelum turunnya ayat itu, ketika ruku, ketika sujud, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi setelah turun surat An-Nasr ini, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat beliau ruku atau sujud kecuali membaca tasbih yang seperti itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Dia mentakwilkan ayat tadi, ya, mengaplikasikan pesan Allah dalam surat An-Nasr. Jadi ini salah satu tanda-tanda diterimanya amal-amal saleh. Amal-amal saleh itu seorang itu menganggap remeh amalnya, menganggap kecil amalnya, dan jauh dari ujub, serta tidak ridha, tidak puas dengan amalnya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitabnya Madarikus Salikin, ya, saya terjemahkan saja. Setiap kali engkau menyaksikan hakikat rububiyah, hakikat rububiyah, hakikat rububiyah Allah, wa hakikat al-ubudiyah, dan hakikat penghambaanmu kepada Allah, dan semakin engkau mengenal Allah dan mengenal dirimu, maka akan nampak jelas bagimu bahwa amalmu yang kau lakukan itu tidak layak dipersembahkan kepada Raja sejati. Meskipun kau datang dengan membawa amalnya, walau ji'ta bi amali tsaqalain, meskipun kau datang dengan membawa amalnya seluruh manusia dan jin, ya, jika bukan hanya amalmu saja, engkau datang dengan membawa amal yang dilakukan oleh seluruh manusia mukmin dan jin, maka tetap saja engkau khawatir tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Engkau tetap khawatir bahwa amalmu ini belum diterima oleh Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya ketika Allah menerima amalmu, itu karena kemurahannya, karena jud, karena kedermawanannya, dan tafadduluhu, bitafaddulihi, ini karena Allah bermurah hati, karena Allah berkenan, ya, Allah bermurah hati kalau bahasa terjemahnya mungkin, afwan kalau salah. Jadi ketika amalmu diterima, dan itu bukan karena amalmu layak diterima, tapi karena Allah pemurah, maha pemurah, karam, maha pemurah, jud, maha dermawan, dan Allah berkenan menerima amalmu, ya, padahal belum layak untuk diterima, ya. Dan ketika Allah memberi pahala atas amalmu, bukan karena amalmu layak diberi pahala, bukan. Tapi karena kemurahan Allah, karena kedermawanannya, dan karena Allah bermurah hati. Atau tafadul, karena Allah berkenan memberi pahala. Bukan karena kelayakan amalmu itu, bukan. Tapi karena al-jud, kedermawanan, wal karam, kepemurahan Allah. Ini ungkapan, perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya. Dia mengaitkan ini dengan dua hal, yaitu seorang itu menyaksikan hakikat rububiyah, menyaksikan hakikat rububiyah Allah. Allah adalah Rabb alam semesta, pencipta, pengatur itu semua, termasuk manusia, termasuk kita. Allah Rabb yang maha agung, maha perkasa. Di tangannya kerajaan langit, kerajaan seluruh kerajaan. Biyadihil muluk, di tangannya kerajaan langit dan bumi. Dan kita menyaksikan penghambaan kita kepada Allah. Kita ini hamba yang kerdil, hamba yang lemah, ya, hamba yang penuh dengan kekurangan dan sebagainya. Nah, kalau kita melakukan amal-amal saleh, meskipun sebanyak apapun, ya, sebesar apapun, tetap saja kita akan tahu bahwa ini kurang layak untuk dipersembahkan bagi Allah Ta'ala. Belum layak. Ya. Nah, kalau Allah menerima, itu semata-mata karena kepemurahan Allah. Karena Allah berkenan menerimanya, bukan karena kelayakan amalmu untuk diterima. Dan kalau Allah memberi pahala, juga karena itu kemurahan Allah, bukan karena amalmu layak untuk diberi pahala. Ya. Ini perkataan yang menarik dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tanda yang berikutnya itu insyirahus sadr wa hubbut ta'ah wa karahiyatul ma'siyah. Tanda yang berikutnya adalah seorang itu melakukan amal saleh itu dengan lapang dada, dengan ringan hati, nggak ada beban, nggak merasa terbebani, nggak merasa berat, nggak merasa terbebani, nggak. Dia melakukan amal saleh dengan ringan hati, dengan semangat, dengan nasyat, dengan sukarela, ya, tanpa terpaksa atau dengan tertekan, tidak. Ini salah satu pertanda amal itu diterima. Insya Allah amal itu diterima kalau seorang itu melakukan amal saleh dengan senang, ya, dengan ringan hati, dengan semangat, maka insya Allah ini merupakan petanda amalnya bakal diterima oleh Allah. Kenapa demikian? Karena فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah menghendaki untuk memberinya hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam.
Jadi ketika seseorang itu dadanya lapang untuk menerima Islam dan melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam, maka itu pertanda hidayah. Jadi Allah berkenan untuk memberinya hidayah. Dan sekaligus pertanda Allah menerima amalnya. Ya. Jadi jika seorang itu melakukan kewajiban-kewajiban syariat Islam dengan lapang dada, dengan penuh ridha, tanpa terbebani, maka insya Allah ini merupakan pertanda Allah menerima amalnya. Dan sebaliknya, ya, seorang yang melakukan ibadah dengan berat hati, ya, dengan merasa terbebani, ya, merasa malas, maka ini merupakan pertanda amalnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Karena ini merupakan sifat-sifat orang munafikin, ya, orang-orang munafik. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka ini hendak menipu Allah. Padahal Allah lah yang menipu mereka nanti di hari kiamat. Yura'una wallahu khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Dan jika mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka salat, berdiri tapi dengan malas. Dan riya, serta tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah At-Taubah, ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-50-an, ya. Ayat 54, ya. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 54. وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. Surat At-Taubah ayat 54. Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya infak mereka oleh Allah, ya. Tidak ada yang menghalangi. Jadi Allah berbicara tentang orang-orang munafik, orang-orang munafikin. Dan tidak ada yang menghalangi untuk diterimanya infak mereka itu, kecuali dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka tidak mendatangi sholat berjamaah, kecuali dalam keadaan malas. Dan mereka tidak berinfak, kecuali dengan berat hati, dengan enggan, ya, dengan rasa enggan, dengan berat hati. Nah ini Allah menyebutkan 3 sebab ditolaknya amal-amal orang munafik. Yang pertama, mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Karena syarat mutlak diterimanya semua amal-amal saleh, syarat mutlak adalah al-iman. Beriman kepada Allah dan Rasul. Ini syarat mutlak. Sedangkan orang munafik tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Maka amal mereka ditolak. Kemudian, sebab yang kedua, mereka tidaklah mendatangi sholat, kecuali wahum kusala, dalam keadaan berat, terbebani. Ya. Dan wala yunfiquna illa wahum karihun. Dan mereka tidak berinfak, kecuali dengan berat hati, dengan terpaksa. Ya. Nah, mafhum ayat ini bahwa orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan mendatangi sholat berjamaah dengan semangat, binasyat, dengan semangat, dengan ringan hati, dan berinfak dengan ridha, dengan insyirahus sadar, dengan lapang dada, maka insya Allah amalnya diterima. Ya. Jadi salah satu pertanda amal itu diterima adalah seorang itu melakukan amal itu dengan ridha, artinya dengan ridha dengan syariat ini, tidak terbebani. Lapang dadanya, ya. Rasa lapang dadanya ketika melakukan amal saleh. Ini pertanda diterimanya amal-amal saleh, ya. Kemudian tanda yang berikutnya, teman-teman sekalian, yaitu ar-raja wa kathratud du'a, ya. Berharap kepada Allah. Jadi bukan cuma khauf, bukan cuma takut, tapi juga berharap kepada Allah dan berdoa. Jadi salah satu pertanda diterimanya amal saleh bahwa orang yang beramal itu berdoa kepada Allah, memohon supaya amalnya diterima. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salihah a'malina. Misalnya seperti itu, ya. Ya Allah, terimalah siyam kami, qiyam kami, dan amal-amal saleh kami. Jadi dia banyak berdoa memohon kepada Allah. Ini salah satu pertanda dan juga sebab diterimanya amal saleh, yaitu seorang itu berdoa kepada Allah supaya amalnya diterima. Berharap serta berdoa. Dan saya teringat perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa salafus saleh itu membagi tahun menjadi 2, ya. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan,
Dan 6 bulan selepas Ramadan, mereka tak henti-hentinya berdoa kepada Allah supaya ibadah puasanya dan qiyamnya di bulan Ramadan diterima. Jadi banyak berdoa. Ya. Dan hal ini juga dicontohkan oleh Khalilur Rahman. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, ketika beliau membangun rumah suci Ka'bah. Ketika beliau dan putranya itu Ismail membangun rumah Allah itu Ka'bah, Allah berfirman, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam meninggikan fondasi Ka'bah, membangun Ka'bah. Seraya mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, Rabb kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Ini salah satu pertanda diterimanya amal saleh ini. Seorang itu banyak berdoa supaya amalnya diterima. Ya. Kemudian juga di antara tanda-tanda diterimanya amal saleh adalah banyak beristighfar, dan ini sudah singgung tadi ya. Itu banyak beristighfar selepas melakukan amal-amal saleh. Dan yang terakhir adalah istiqomah dalam ketaatan dan tidak kembali melakukan dosa selepas melakukan ibadah. Ya. Misalnya, seorang yang berpuasa Ramadan, sebelum Ramadan mungkin dia melakukan maksiat, dia terlibat atau melakukan sebagian dosa-dosa dan maksiat. Di bulan Ramadan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah, selepas Ramadan dia tetap istiqomah, tetap dalam taubatnya, tetap dalam ketaatannya. Ini pertanda diterimanya amal saleh. Tapi seorang yang kembali kepada maksiat setelah selesai melakukan rangkaian suatu ibadah, dia kembali kepada maksiat yang dahulu dia lakukan, maka ini pertanda amalnya tertolak, ya, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi salah satu pertanda diterimanya amal saleh adalah keadaan orang itu semakin membaik setelah melakukan ibadah. Begitu pula ibadah haji misalnya. Seorang yang pulang dari tanah suci, selesai melaksanakan ibadah haji, dan setelah itu dia istiqomah, ya, istiqomah dalam ketaatan, maka insya Allah ini pertanda hajinya diterima, haji mabrur. Ya. Tapi seorang yang setelah pulang dari tanah suci, setelah selesai melaksanakan ibadah haji, dia kembali kepada bisnis ribanya, kembali kepada maksiatnya, maka ini pertanda amalnya ditolak. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, nah inilah beberapa tanda-tanda atau alamat diterimanya amal-amal saleh. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal-amal kita yang sangat sederhana, yang sangat minim ini, dan Allah berkenan untuk membalas amal-amal kita dengan kemurahan dan karunia di sisinya. Demikian teman-teman sekalian, saya cukupkan pembahasan ini di sini dan mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan khilafat. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Kami mengucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Ibrahim Bafodol yang telah memberikan nasihat atau materi pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada para dosen dan tenaga pendidikan STI Al-Hidayah jika ada satu atau dua hal yang ingin ditanyakan atau disaringkan pada kesempatan pagi hari ini, langsung saja mengaktifkan mikrofonnya dan tanya dan berdiskusi kepada Al-Ustadz. Atau juga bisa mengirimkan pesan melalui kolom chat, nanti insya Allah kami akan bacakan kepada Al-Ustadz. Silakan. Baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan Ustadz. Cukup insya Allah. Mungkin terakhir Ustadz ingin menyampaikan kesimpulan dari tema kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Dipersilakan Ustadz. Baik. Sebelum menyimpulkan, ada satu hadis yang saya terlupa, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Muslim, dan juga Ibnu Hibban, dan hadis ini sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Dia berkata, ada seorang laki-laki datang dari luar Madinah, seorang laki-laki dari luar Madinah. Dia datang ke Madinah dan menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, ini majhud, sesungguhnya aku dalam keadaan payah, aku lapar, aku letih, payah. Jadi ingin dijamu atau ingin diterima sebagai tamu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang untuk bertanya kepada istrinya di rumahnya, apakah ada makanan di rumahnya? Istrinya menjawab, tidak ada. Tidak ada makanan apapun di rumahku kecuali air. Ilal ma, kecuali air. Maka Nabi SAW mengutus seseorang untuk bertanya kepada istri yang lain. Satu ke rumahnya yang lain. Tanyakan, Fulanah, apakah ada makanan di rumah? Jawabannya sama. Tidak ada makanan apa-apa kecuali air. Dan sampai beliau mengutus beberapa orang ke seluruh istri-istrinya. Jadi beliau sebelum mewakilkan tamu ini ke sahabatnya, beliau menanya dulu, konfirmasi dulu. Semua istri-istrinya tidak ada sisa makanan malam itu, kecuali air. Jawabannya seperti itu semua, sama. Maka kemudian beliau bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang berkenan untuk menjamu tamu ini malam hari ini? Semoga Allah merahmati. Maka seorang laki-laki dari Ansar berkata, saya wahai Rasulullah. Aku wahai Rasulullah. Maka laki-laki Ansar ini membawa tamu ini ke rumahnya. Kemudian bertanya kepada istrinya, adakah sisa makanan malam hari ini? Istri menjawab, tidak ada kecuali untuk anak-anak kita. Ya. Di rumah ini hanya ada makan malam untuk anak-anak kita. Maka laki-laki ini berkata kepada istrinya, sudahlah ya, anak-anak ini engkau libur, engkau alihkan perhatiannya supaya tidak makan malam. Kita kedatangan tamu malam ini. Dan nanti kalau hidangan sudah diletakkan, ya, maka berdirilah engkau untuk memperbaiki. Berdirilah engkau berpura-pura untuk memperbaiki lampu, ya, lampu minyak itu ya. Kemudian kalau kami sudah siap untuk makan, tiuplah lampu itu, matikan lampu itu. Maka istri ini berkata, siap. Ya. Anaknya diajak ngobrol, dikasih cerita kesana kemari sampai tertidur dalam keadaan lapar. Kemudian makan malam ini dihidangkan kepada tamu. Ya. Makan malam untuk anak-anak ini dihidangkan seluruhnya untuk tamu tersebut di piring besar. Ya. Berdua untuk tamu dan untuk tuan rumah. Ya. Maka seperti pesan suaminya, ya, ketika hidangan telah diletakkan, ya, dan sudah siap makan, maka istri ini meniup lampu tersebut sehingga padam. Dan makanlah tamu ini dengan puas, ya, dengan lahap. Sementara tuan rumah tidak makan sesuap pun, dia hanya berpura-pura makan. Ya. Jadi tuan rumah ini bersikap seperti ini supaya tamunya benar-benar kenyang malam itu. Dan subhanallah, dia menyantap habis makanan tersebut, sementara anak-anaknya bermalam dalam keadaan lapar, dia sendiri dan istrinya dalam keadaan lapar juga. Ya. Ini. Kemudian setelah datang waktu subuh, laki-laki Ansar ini ke masjid. Ya. Dan di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, ya, membisikkan kepadanya, "Qad ajiballahu sani'akuma bidhaifikuma al-lailah." Sungguh Allah kagum dengan apa yang kalian berdua perbuat terhadap tamu kalian malam ini. Ini ya, kabar gembira dari Rasulullah SAW. Allah kagum dengan apa yang kau perbuat terhadap tamumu malam ini. Dan ketika Allah kagum dengan amal seseorang, maka Allah menerimanya dan memuji amal tersebut. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, sedekah atau amal yang dilakukan oleh laki-laki Ansar itu menjamu tamunya ini bukan amal yang ringan. Karena kalau dia punya kelebihan makanan banyak, mungkin ringan. Tapi malam itu tidak ada kelebihan makanan di rumahnya. Hanya cukup untuk mereka berdua dan anak-anaknya. Tapi mereka rela menahan lapar malam itu. Dan anak-anaknya dibiarkan lapar. Mereka dengan lapang dada. Ini yang saya garis bawahi. Dengan lapang dada, dengan ridha, menghidangkan makanan itu seluruhnya untuk tamunya. Suami dan istrinya, kedua-duanya ridha dan lapang dada. Istri tidak berkata, lantas bagaimana anak kita? Lantas bagaimana aku? Apa kita? Lantas anak-anak kita korbankan, ya? Anak-anak kita bagaimana? Wahai suamiku, tidak. Istrinya dengan lapang dada, ridha, dan dia siap menjamu tamu ini. Ya. Jadi laki-laki dan juga istrinya lapang dada dengan senang hati, dengan ridha menghidangkan makanan ini kepada tamunya, maka Allah berkenan untuk menerima amal salehnya. Ya. Nah, jadi sekali lagi ada beberapa tanda-tanda diterimanya amal saleh. Tapi itu semua disimpulkan dalam satu kata saja,
itu at-taqwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Dan di antara ketakwaan adalah seseorang itu menganggap remeh amalnya, menganggap kecil amalnya. Dan termasuk dari ketakwaan adalah khawatir kalau amalnya tertolak. Seorang beramal dan ia khawatir kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Termasuk dari ketakwaan adalah berharap, raja. Dia berharap kepada Allah supaya amalnya diterima dengan kemurahan Allah dan berdoa memohon kepada Allah supaya amalnya diterima. Kemudian juga termasuk dari ketakwaan adalah memperbanyak istighfar selepas amal saleh. Termasuk dari ketakwaan adalah seseorang itu meninggalkan maksiat dan tidak kembali kepada dosa-dosa dan maksiat selepas melakukan amal saleh. Selepas Ramadan dia tidak kembali kepada maksiat yang dahulu. Dia keadaannya istiqomah. Keadaannya selepas Ramadan dia tetap baik. Ini termasuk ketakwaan. Dan ini pertanda diterimanya amal saleh. Termasuk dari pertanda diterimanya amal saleh tadi di awal saya sebutkan yaitu lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. Itu ujian yang baik baginya, kecintaan di hati orang-orang mukmin dan mimpi baik yang dia lihat, dan juga kabar gembira di akhirat itu turunnya malaikat yang menyampaikan kabar gembira dengan surga. Ya. Nah, ini beberapa di antara tanda-tanda diterimanya amal saleh. Ya. Dan sekali lagi kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal saleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Demikian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz yang telah menyampaikan nasihat dan tausiahnya kepada kita pada kesempatan pagi hari ini. Demikian penutup dari kajian LDTBA, Lembaga Dakwah Tahfidz dan Bahasa Arab untuk dosen dan tenaga kependidikan. Insya Allah mudah-mudahan ba'dal Aid kita akan bertemu kembali dalam momen yang sama, yaitu pengajian Sivitas Akademika STI Al-Hidayah Bogor. Saya Budi Setiawan selaku panitia mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ketua STI Al-Hidayah Bapak Dr. Wahidin MPDI dan juga kepada pemateri kita yaitu Al-Ustadz Ibrahim Bafadul LC MHI dan juga kepada seluruh teman-teman pendidikan dan juga dosen. Jazakumullah khairan katsiran. Kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz Budi. Ya Ustaz Aceh, afwan, hatur nuhun. Izin live ya. Ya.